Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, dia hanya sekedar utusan. Dan saya mau katakan, kalau engkau percaya engkau akan dihukum, kau percaya kepada Yesus engkau akan diselamatkan, kau tidak percaya engkau akan dihukum. Sebab Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia sudah pernah dari sana dan dia datang ke bumi dan kembali ke sana dan akan kembali lagi untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, dan Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yesus. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pilihlah Yesus dalam hidupmu, engkau akan selamat. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam menjalani hidup ini. Dan sehingga kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membaca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 16 saya ulang, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah hidup di dalam Kristus. Jadi orang yang hidup dalam Kristus itu tentu punya kriteria, punya sifat, di mana Alkitab mengatakan orang-orang yang hidup dalam Kristus itu pertama-tama dia mengalami Kristus dalam hidupnya. Orang yang mengalami Kristus itu adalah orang yang telah mengalami jamahan Tuhan, orang yang sudah mengalami pembaharuan dari Tuhan, orang yang sudah berubah bukan dari luar tetapi dari dalam. Ada kenos yang dihasilkan dari kualitas kehidupannya. Kalau tadinya dia seorang pembohong, dia tidak lagi pembohong. Tadinya seorang pencuri, tidak lagi pencuri. Tadinya seorang penjina, tidak lagi seorang penjina. Saya mengingat bagaimana pertobatan seorang yang sangat jahat kepada, bukan hanya kepada anak-anaknya, bukan hanya kepada keluarganya, tetapi kepada masyarakat juga. Dan ketika dia mengalami Kristus, mengalami pertemuan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Dari dia menjadi ayah seorang penyayang, dia seorang yang bertanggung jawab, yang tadinya tidak bertanggung jawab, hanya hidup suka-sukanya, memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan dagingnya, hidup dalam keangkuhan. Tapi setelah mengalami Yesus, dia mengalami perubahan, sehingga dia ketika dia bersaksi, orang-orang mengatakan, seperti nggak kenal saja, kamu ini siapa? Memang sebelum dia mengenal Yesus, dia adalah orang yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, dia ditolak oleh masyarakat. Tapi ketika dia mengalami Kristus, dia hanya berkata, Anda sudah mengetahui saya, siapa saya. Tapi ketika Tuhan mengubah saya mengarah kepada Dia. Saya berubah dalam hidup saya karena Tuhan. Nah, jadi orang yang hidup dalam Kristus, dia harus mengalami perubahan. Kalau dia tidak mengalami perubahan, mau apa dibawa? Kesaksian apa yang akan dibawa? Tidak ada. Yang kedua, kata firman Allah adalah hidup melakukan kehendak Allah. Nanti bisa dalam Yohanes seperti yang kita lakukan di ayat yang ke-17.
itu dia harus melakukan kehendak Allah. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan itu bukan melakukan kehendaknya, bukan melakukan hawa nafsu dagingnya, bukan melakukan keinginan si iblis atau keinginan si jahat atau keinginan dagingnya, bukan, tapi keinginan atau kehendak Allah yang akan dilakukan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia ingin menyenangkan hati Allah. Orang yang hidup dalam Kristus itu pasti ingin menyenangkan hati Allah. Karena apa? Dia sudah mengalami pembaharuan yang membawa sukacita, damai dalam hidupnya, dan itu tidak akan digantikan dengan sesuatu yang sia-sia. Dan itu sebabnya dia terus ingin melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapaknya, karena ada jaminan ketika dia melakukan kehendak Bapaknya, hidup damai di bumi ini dan hidup kekal di surga. Dia bisa merasakan surga kecil di bumi sebelum merasakan surga besar nanti di surga yang mulia itu. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah dia hidup takut akan Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan itu adalah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Nanti saya akan membawakan sore nanti orang yang ada di luar Tuhan. Jadi Anda bisa nanti sore mendengarkan bagaimana orang-orang yang hidup di luar Kristus. Nah, jadi orang yang dalam Kristus itu adalah orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau Anda membaca dalam Amsal 14 ayat yang ke-26-27, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, ada keamanan, ada sumber hidup, dan ada perlindungan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Keluaran 20 dikatakan dalam takut akan Tuhan itu menghindarkan orang berbuat dosa. Jadi takut akan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam orang yang hidup dalam Kristus, pastilah dia adalah orang yang betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang yang dikatakan oleh firman Allah bahwa ketika dia hidup dalam Kristus, dia hidup dalam mengasihi Tuhan. Orang yang hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, dia berbuat baik, dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengasihi itu kan taat terhadap perintah, ya. Orang yang mengasihi itu orang bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Dia tidak akan bertindak kalau misalnya itu ada sesuatu yang enak, tapi Anda harus ambil sendiri. Anda tidak usah, nggak perlu minta kepada orang yang punya, atau mangga atau apapun. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengasihi itu sangat penting. Bayangkan kalau orang yang hidup dalam Tuhan tapi hidup dalam egois, ya, dalam egonya dia akan mempertahankan dirinya sendiri, dalam egonya dia mementingkan diri sendiri, dalam egonya dia menolak Allah dalam hidupnya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia membiarkan Allah yang menjadi berita utamanya, ya. Jadi kalau dalam berita itu kan ada laporan utama, itu Tuhan atau kita, dalam headline Tuhan atau kita, dalam halaman depan Tuhan atau kita. Ini penting. Nah, jadi seharusnya orang yang hidup dalam kekristenan, orang yang hidup dalam Kristus itu adalah orang yang menjadikan Tuhan menjadi jantung kehidupannya. Jadi dia menjadi center, menjadi pusat kehidupannya. Sebab di dalam Tuhan kita tidak dapat berbuah, kata firman Allah dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan itu sebabnya kita perlu terus hidup dalam Tuhan sepanjang umur hidup kita. Walaupun dengan berbagai banyak persoalan dalam kehidupan ini, tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Dengan cara kita hidup, mengalami perubahan, melakukan kehendak Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, saya yakin dan percaya yang terbaik dari Tuhan akan senantiasa datang dalam hidup kita. Yang terbaik dari Tuhan akan senantiasa datang menghampiri kehidupan kita. Dan itulah sebabnya teruslah hidup dalam Tuhan dan biarkan Dia tinggal dalam hatimu, biarkan Dia memerintah dari hatimu, dari pikiran, dari hidupmu, biarkan Dia mengintervensi
setiap kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan, sehingga yang menggerakkan segala kehidupan kita. Biarkan Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya kepadamu, Tuhanlah yang akan menolong kami untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kami adalah orang-orang yang betul hidup dalam Tuhan. Dan kami berdoa juga kepada mereka-mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit, tangan kirimu dan kanan mengarah kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan mampu menyembuhkan engkau, karena Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat engkau berdoa kepada Dia, Dia dapat hadir menjamah engkau, dan yakin Dia adalah Allah Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga, kami hanya melakukan bagian kami, yaitu memerintahkan segala setan-setan, melenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh, dan mujizat-Mu tetap terjadi bagi mereka, sehingga mereka yang kanker, yang jantungan, yang jantung korona, sakit apa saja Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kalau engkau dalam pengalaman yang sangat menyusahkan, atau engkau sedang berbeban berat, datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau Allah yang menolong mereka, engkau Allah yang membela mereka, sehingga Tuhan Bapa di surga, mereka bisa berkata, terpujilah Tuhan, oleh karena kasih-Nya kami mendapatkan pertolongan keluar dari segala masalah, kesulitan, penderitaan kami. Terima kasih Bapa di surga, diberikan kemuliaan, kemaksuran hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka. Biarlah mereka semua boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap.